oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini beliau di antara sahabat yang masuk dalam kategori ashabus suffah. Jadi area Masjid Nabawi pada zaman tersebut itu ada sebagian di antara area yang diperuntukkan untuk orang-orang yang biasanya sebagian di antara mereka tidak punya tempat tinggal, khususnya dari kalangan orang-orang muhajirin, ataupun nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang datang dari luar, mau datang ke Masjid Nabawi menemui Nabi Muhammad SAW, sedangkan di sana tidak ada famili, sehingga mereka tinggal di masjid-masjid. Ini mereka disebut sebagai ashabus suffah. Biasanya rata-rata mereka ini adalah dari kalangan orang-orang muhajirin. Cuman ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini beliau termasuk dari kalangan orang-orang Ansar. Ini adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti beliau termasuk orang yang sederhana, orang yang fakir, sehingga beliau nggak punya tempat-tempat tinggal. Iya memang, karena beliau ini dulunya tentunya beliau adalah anak dari sahabat Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, yang beliau meninggal di saat peperangan Uhud. Ayahnya meninggal peperangan Uhud, sehingga tulang punggungnya itu nggak ada, tulang punggung keluarga nggak ada. Oleh karena itu beliau tinggal bersama ibundanya dalam keadaan sederhana, dalam keadaan kurang. Ini beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, di atas 1000 hadis. Berarti termasuk dalam kategori al-muqsirun, yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sekitar 1100-an lebih, 1100-an hadis. Berarti lumayan banyak. Ini juga beliau di antara sahabat yang ditolak untuk ikut perang Uhud. Karena kenapa? Karena usianya belum sampai 15 tahun. Termasuk sahabat beliau ini, termasuk sahabat Zaid bin Thabit, termasuk sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini mereka usianya di bawah 15 tahun. Sehingga di saat mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk ikut berperang, mereka ditolak semuanya. Belum usia 15 tahun. Ini beliau yang meriwayatkan hadis yang kita bahas, nomor hadis 26 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadisnya hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih. Ini di antara hadis dari total hadis yang beliau riwayatkan 1170 hadis. Ini yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Ada 111 hadis, di antaranya adalah hadis-hadis ini. Sebagian disampaikan oleh para ulama. Ini beliau meninggal tahun 74 Hijriah, sedang usianya beliau adalah 86 tahun. Beliau di sini mengatakan, anna nasan min ansari sa'alu Rasulullah fa'atahu. Sesungguhnya umat manusia atau beberapa orang dari kalangan sahabat Ansar meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya meminta sesuatu, bukan sa'ala diartikan bertanya, tetapi adalah meminta kepada sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memberikannya, fa'atahu, thumma saluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi, Nabi Muhammad beliau ngasih lagi, hatta nafida ma'indahu, sampai apa yang ada ataupun yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sampai habis sama sekali. Tidak ada barang, tidak ada makanan yang bisa diberikan terhadap sahabat Ansar. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW di saat beliau tidak ada sesuatu pun yang bisa beliau berikan kepada mereka karena semua telah habis beliau berikan. Beliau mengatakan, ma yakum min khairin falan addakhirahu ankum. Kata beliau, apa saja yang ada padaku dari kebaikan,
Aku tidak akan menahan dari kalian ataupun tidak akan menahan untuk kalian. Artinya kalau ada hal yang bisa untuk diberi akan langsung di-share oleh Nabi Muhammad SAW, akan langsung dibagi, akan langsung didistribusikan oleh beliau. Wa man yasta'fif ya'ifahullah, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, niscaya Allah akan menjaga kehormatan dia. Wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya. Wa man yatasabbar, dan barang siapa yang bersabar ataupun berusaha untuk sabar, yusabbirullah, maka Allah akan memberikan suatu kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabri, dan tidaklah ada seorang yang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas, yang lebih banyak, melebihi suatu kesabaran. Dalam hal ini hadis tadi disampaikan bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini kan dari kalangan sahabat Ansor nih, dari kalangan sahabat Ansor, yang mana mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, karena mereka kemungkinan besar zamannya adalah zaman paceklik. Dan tidak semua dari kalangan mereka punya duit, tidak semua dari kalangan mereka adalah punya kecukupan dalam kehidupannya, sehingga mereka ini mendatangi Nabi Muhammad SAW suatu saat. Termasuk diantaranya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau diutus oleh ibundanya untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW kepada sebagian di antara sahabat Ansar yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian habis itu beliau nggak datang kembali. Kita perhatikan di sini nih, Nabi Muhammad SAW sa'alu, dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sa'alu Rasulullah SAW fa'atahu. Sahabat Ansar mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad beliau langsung ngasih. Ada hal yang beliau miliki kemudian diminta oleh orang lain akan beliau langsung kasih. Ini beliau digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau itu adalah ajwadun nas, asja'un nas. Beliau itu adalah orang yang paling pemberani, bahwa beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawannya beliau sampai dalam suatu level di saat beliau mendapatkan, sebagian di antara riwayat hadis-hadis yang sahih, di saat beliau mendapatkan suatu hadiah dari sebagian di antara sahabat saat itu yang menjahit kain, membuatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW beliau masuk rumah, kemudian beliau pakai, karena memang kondisi beliau saat itu lagi perlu untuk menggunakan kain tersebut. Beliau keluar menemui sahabat, dan sahabat melihat bahwa Nabi Muhammad menggunakan kain baru dikasih hadiah oleh seorang di antara sahabat. Ternyata minta kain yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau langsung masuk ke ruangan beliau lagi, langsung dilipat kainnya, dikasihkan kepada orang ini oleh para sahabat. Di saat melihat Nabi Muhammad SAW, beliau dengan mudahnya begitu memberikan pada kepada orang lain. Ini para sahabat mereka bilang, santai, ente gak bener ente ini. Ente tahu bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau diminta itu beliau tidak pernah mengatakan la, itu gak pernah meriwayatkan yang lain. Kalau beliau diminta sesuatu oleh orang lain dan beliau punya, beliau gak pernah menolak permintaan. Ente tahu Nabi Muhammad gak pernah menolak permintaan. Padahal beliau kain yang beliau pakai saat ini yang masih baru ini, itu adalah memang beliau perlukan. Kok malah ente minta? Kemudian dijawab oleh sahabat ini, anak memintanya bukan untuk anak pakai sekarang, tapi anak mintanya adalah anak pakai untuk kain kafan anak nanti. Memang realitanya sahabat ini di saat beliau meninggal, menggunakan kain tersebut digunakan untuk kain kafan. Ini hadisnya hadis sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW ini beliau adalah orang yang paling dermawan, termasuk yang terdapat kisahnya dalam hadis ini. Tidak pernah menolak
permintaan orang lain. Termasuk di antara yang sangat masyhur kisahnya di saat beliau mendapatkan suatu harta. Di antara di saat beliau mendapatkan harta yang sangat banyak dari Bahrain, beliau langsung mengatakan unsu fil masjid, kalian tinggal di masjid, disuruh di masjid. Nabi Muhammad datang ke masjid menoleh sedikit pun tidak. Untuk apa ini harta benda? Gunanya adalah di saat para sahabat mereka minta, akan langsung di-share sampai benar-benar habis, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang mampir ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kisahnya yang ada di dalam hadis ini. Kata beliau di sini ini, saat semua yang beliau miliki telah habis, tidak ada hal lain yang bisa untuk beliau share kepada para sahabat ataupun distribusikan kepada para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan falan adalah ma min, apa tadi itu hadisnya? Ma yakum min khairin falanadakhirahu ankum. Tidaklah ada suatu kebaikan yang aku simpan, suatu kebaikan yang aku simpan, tidaklah ada yang aku simpan atau aku tahan dari kalian. Falan adzakhira ankum, apa saja yang ada padaku dari kebaikan tidak ada yang aku simpan ataupun aku tahan untuk kalian. Kemudian di sini barang siapa wa man yasta'fif ya'ifullah, barang siapa yang menjaga harga dirinya maka Allah akan memuliakannya. Ini mungkin sebagian di antara orang ya ikhwah sekalian. Ini kan kisahnya tentang masalah meminta sesuatu kepada orang lain. Ada sebagian di antara umat manusia, siapapun dia adanya, di saat kebiasaan meminta kepada orang lain tersebut itu ada dalam hatinya. Kadang-kadang tidak pandang apakah dia itu orang kaya ataukah orang miskin. Kalau jiwanya itu adalah jiwa peminta-minta, maka akan terus minta. Nabi Muhammad SAW di sini beliau mengatakan wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah kurangan itu pada hakikatnya bukanlah kepemilikan berapa jumlah barang yang dia miliki, berapa harta benda yang dia miliki, tetapi adalah dikaitkan tentang masalah kurangan yang ada ataupun rasa kurang yang ada dalam hatinya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mendefinisikan di sebagian hadisnya bahwa orang kaya itu adalah bukan masalah kepemilikan yang dia miliki, tetapi adalah kaya hati. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Rabb, kami minta kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, rasa takwa, wal ghina, dan juga kecukupan. Kecukupan di sini bukanlah kecukupan dari segi semua serba ada, tetapi adalah kecukupan hati. Karena itulah nanti yang membuat umat manusia dia itu terhormat, dia itu tidak akan minta kepada orang lain, dan dia itu tidak akan korupsi di saat dia menduduki suatu jabatan. Nabi Muhammad di sini sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa man yasta'fif ya'ifullah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dia. Tentunya ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya adalah melalui proses, melalui latihan untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang kita sampaikan sebelumnya, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bita'allum.
Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dari proses belajar, dan sesungguhnya kesabaran itu juga bisa didapatkan dari proses latihan dalam bersabar. Dalam masalah ini pun sama, menjaga kehormatan. Gak semua fakir miskin, gak semua orang, kalau mungkin sekali dua kali mungkin masih wajar kalau seandainya dia minta bantuan kepada orang lain, sangat logis. Tetapi kadang-kadang setelah seseorang itu dia menjadi kaya, menjadi kecukupan, kalau rasa kurang itu masih ada dalam hatinya, maka dia akan terus untuk minta bantuan kepada orang lain. Bukan suatu kesalahan aslinya, tetapi kalau sudah menjadi suatu budidaya atau menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu budaya, maka ini yang dikritisi Nabi Muhammad SAW. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, ini perlu untuk proses belajar. Karena pembahasan kita saat ini ada pembahasan tentang masalah kesabaran. Dan juga di dalam poin ini ada kata-kata wa man yatasabbar yusabbihullah, dan barang siapa yang bersabar maka Allah, atau berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu kesabaran dalam segala sesuatu, di saat bereaksi, di saat merespon sesuatu, tidak perlu untuk gerasa-gerusu. Karena sesuatu yang gerasa-gerusu, yang terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, kadang-kadang nanti menimbulkan suatu penyesalan di akhirnya. Baik di saat kita mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu bencana, mendapatkan suatu rasa sakit, amarah yang muncul sesaat, emosi yang muncul saat, muntapnya ini adalah luapan emosi yang muncul sesaat. Ini tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagian di antara kita yang mungkin kadang-kadang mendapatkan suatu kecelakaan, mendapatkan suatu bencana, mendapatkan suatu masalah dalam keluarga, kalau langsung marah, ini belum tentu. Saat misalnya ditanya, ente kan sakit saat ini, kemudian ente kok bisa marah-marah begini? Apakah rasa amarah yang ente yang keluar dari diri kita lagi sakit ini, apakah bisa menyembuhkan penyakit kita? Tentunya tidak bisa menyembuhkan. Kenapa hal ini tidak kita berusaha untuk bersabar, berusaha untuk mencari obatnya, berusaha untuk mencari solusinya? Niscaya akan banyak manfaat yang kita terima. Karena nggak semua keadaan kita yang mungkin saat ini kita bisa marah, kemudian marah kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjadi sakit hatinya, sehingga suatu saat nanti kemungkinan dia di saat ada kesempatan akan marah semisal dengan kemarahan yang telah kita laksanakan sebelumnya, sehingga suatu masalah numpuk dengan masalah yang lainnya yang siap menunggu pembalasan dari orang tersebut. Karena kita tidak bisa bersabar. Memang perlu latihan untuk hal yang semacam ini. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan semoga kita bisa untuk bersabar. Para ulama, mereka menjadi ulama adalah karena proses bersabar. Bersabar untuk belajar belajar untuk berpisah dari orang tuanya di saat mereka di pesantren zaman-zamannya. Anak-anak kita mungkin saat ini yang berada di pesantren, orang-orang tua yang saat ini berpisah dengan anaknya karena anaknya berada di pesantren, perlu untuk bersabar. Kalau nggak sabar, nggak ada istilah anak kita menjadi seorang alim, itu nggak ada. Kalau nggak sabar orang tuanya, nggak ada istilah anak kita menjadi seorang hafid, itu tidak ada. Cukup berat berpisah antara seorang anak dengan orang tuanya usia 12 tahun sudah ditaruh di pesantren. Awal-awal pesantren susah untuk menjenguknya. Ada peraturan yang melarang untuk dijenguk di saat awal-awal mereka berada di pesantren. Perlu suatu kesabaran dalam segala hal, baik urusan dunia ataupun urusan di akhirat. Orang yang berusaha, wa may yatasabbar, orang yang berusaha untuk menyabarkan diri, berusaha untuk bersabar, maka Allah akan ngasih kesabaran. Ada proses latihan yang dikeluarkan oleh seorang hamba
untuk mencari suatu, menanamkan suatu kesabaran dalam hatinya, baru nanti Allah akan ngasih rezeki kepada orang tersebut berupa suatu kesabaran. Kita perhatikan di akhir hadisnya di sini. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun," dan tidaklah seorang itu diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas, yang lebih besar manfaatnya mengalahkan suatu kesabaran. Berarti di saat ada orang diberikan suatu kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh kadang-kadang kesannya itu orang ini nggak ada anget-angetnya sama sekali, nggak ada emosi-emosinya sama sekali. Walaupun toh begitu, di saat orang ini mendapatkan suatu kesabaran, nikmat dan kesabaran dari Allah SWT, maka itu adalah nikmat, termasuk nikmat yang besar. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT nikmat yang berupa kesabaran yang semacam ini. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW di saat beliau bereaksi dalam segala hal. Tidak langsung marah, khususnya di saat suatu kesalahan itu hanya pertama kali itu dilaksanakan oleh seseorang. Termasuk tadi malam yang kita bahas di Masjid Al-Azhar Semarikon tentang kisah sangat masyhur tentang Arab Badui yang membuang najis, membuang air kencing dalam masjid. Di saat para sahabat mereka mau untuk menghardik, mau untuk mengusir yang orang Badui yang buang hajat di masjid tersebut, Nabi Muhammad beliau da'u, kalian tinggalkan wa ahriku alaihi sijil min ma'u kama qala wasallam. Kalian tinggalkan, jangan dibentak, jangan dihadrit, jangan dipotong, jangan hentikan dia buang hajatnya. Kenapa Nabi Muhammad beliau sesabar itu? Karena beliau tahu bahwa ini Badui, dia adalah orang jahil, dan baru pertama kali itu dia membuat suatu kesalahan, dan tidak setiap hari orang Badui ini dia buang najis ataupun buang kencingnya dalam masjid. Anak-anak kita yang mungkin sebagian di antara mereka melaksanakan suatu kesalahan, dan pertama kali itu mereka melaksanakan suatu kesalahan, kemungkinan besar mereka memang belum kita ajarin, sehingga di saat misalkan mereka ini melaksanakan suatu kesalahan, nggak langsung kita ngegas kemudian langsung kita bentak-bentak sangat marah. Perlu kita lihat situasi dan juga kondisinya, kita lihat kasusnya, karena nggak semua kesalahan yang kadang-kadang efeknya itu sama, yang dilaksanakan oleh si A sama si B, kemudian kita berikan suatu hukuman yang sama. Sebagai contoh simpelnya begini, anak kita yang mungkin di antara mereka yang masih mungkin usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia yang mungkin 3 tahun yang belum paham apa-apa, tahu-tahu dia ini menyobek Al-Quran, menyobek Al-Quran. Ini si anak kecil ini, dia nyobek Al-Quran. Memang Al-Quran ada sesuatu yang patut untuk kita hargai, yang patut untuk kita junjung tinggi, baik dari segi peletakannya ataupun dari segi pengamalan isi kandungannya. Tentunya hukuman yang kita berikan terhadap si anak kecil ini yang usia 3 tahun yang dia nyobek kertas, nyobek Al-Quran, beda dengan anak kita di saat usia sudah dewasa, usia 20 tahun nyobek Al-Quran, ataupun mungkin orang lain yang nyobek Al-Quran. Nanti akan dibilang bahwa ini adalah suatu pelecehan. Ini nggak berlaku untuk si anak kecil yang usia 3 tahun yang belum paham apa-apa. Suatu kesalahan yang dari segi luarnya efek yang ditimbulkan sama-sama sobeknya, cuma kasus pertama sama kasus berikutnya berbeda. Kalau sampai ini reaksi yang muncul dari kita anggap sama, ini suatu hal yang nggak bijak. Apalagi baru pertama kali itu anak kita melaksanakan suatu kesalahan, nyobek Al-Quran. Memang dia belum paham. Saya bukan orang hukum perdata, bukan, nggak tahu menang. Cuma secara yang kita lihat dari segi lahiriahnya, kenapa di saat ada orang dia membuat suatu kasus kemudian dalami masalah motifnya, tujuannya kenapa dia melaksanakan suatu kesalahan. Kemungkinan di antara alasan aparat hukum, mungkin di pengadilan ataupun yang lain, kenapa kok didalami masalah motifnya? Karena kemungkinan sebagai suatu bahan pertimbangan
untuk memutuskan suatu hukuman sehingga si fulan dia divonis sekian tahun, si fulan dia diberi hukuman apa. Karena kenapa? Karena masalah motif ini menentukannya. Sehingga kalau misalnya ada suatu kesalahan yang terjadi di sekitar kita, perlu untuk tidak langsung merespon, perlu untuk kita ketahui alasannya terlebih dahulu. Siapa tahu tadi dia merobek Al-Quran, memang dia adalah ODGJ, bukan yang di ODGJ kan, tapi adalah ODGJ. Dia kalau misalnya ODGJ, kalau Allah SWT memberikan suatu uzur, kenapa kita tidak? Jadi intinya ikhwah sekalian, perlu kesabaran, perlu untuk merespon sesuatu, tidak tergesa-gesa, perlu untuk kita lihat situasi kondisi, perlu kita lihat terlebih dahulu alasannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Di sini kata beliau, wa may tasabbaru sabbirullah. Barang siapa yang nyabarkan diri, berusaha untuk sabar, maka Allah akan ngasih sifat sabar kepada orang tersebut. Kalau nggak mau latihan, bagaimana mungkin kesabaran tersebut akan ada? Perlu proses yang lama, perlu nahan emosi, perlu nahan sifat temperamen yang sebelumnya mengharu biru kita. Baru kemudian Allah akan memberikan suatu kesabaran. Bukan langsung main tempeleng, mudah untuk nempeleng istri, mudah untuk nempeleng anak, mudah untuk mukul, mudah untuk menghajar, mudah untuk menyabat, mudah untuk mencubit. Nabi Muhammad SAW yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkhidmat terhadap Nabi Muhammad sampai 10-an tahun. Tidak pernah sama sekali beliau disakiti sampai dicubit ataupun dipukul oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti karakter mukul istri, mukul keluarga, mukul anak-anak itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin dipukul si anak semakin keras dia. Kenapa nggak dicoba terlebih dahulu untuk dirangkul, untuk kita berusaha sebagai orang tua untuk nahan kesabaran. Di saat anak melaksanakan suatu kesalahan dan kadang-kadang baru pertama kali itu si anak melaksanakan suatu kesalahan. Kita tentunya pengennya, idealnya ngikuti kesabaran sebagaimana dimiliki Nabi Muhammad SAW. Walaupun level tersebut tidak akan mungkin bisa kita capai, tapi setidaknya ada usaha ada untuk nyabarin diri, baru kemudian Allah akan ngasih kesabaran kepada kita. Kalau enggak, setiap masalah kemudian kita langsung marah, setiap ada kesalahan kecil kemudian kita langsung marah, maka susah, maka seumur hidup kita terkenal sebagai orang pemarah. Sehingga terkenal nanti si fulan itu kalau seandainya tangan kanannya melaksanakan suatu kesalahan ataupun tangan kirinya melaksanakan suatu kesalahan, pasti akan dia potong tangan kirinya. Karena kenapa terkenal semacam itu? Karena dia setiap masalah dia langsung marah, nggak mau untuk berusaha untuk bersabar. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah SWT insyaAllah dalam menghadapi sesuatu, dalam menghadapi anak-anak kita, dalam menghadapi masalah di kantor ataupun yang lain sebagainya. Dan insyaAllah dan kesabaran tersebut, maka nanti hal-hal yang sebelumnya mungkin akan runyam akan terselesaikan insyaAllah. Kemudian di hadis berikutnya, ini hadis yang ke-27. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Tentunya ini beliau di antara sahabat yang termasuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Ini beliau. Walaupun toh beliau dari kalangan level-level masyarakat yang biasa, atau bahkan beliau adalah orang-orang yang maula. Beliau termasuk di antara maula. Maula ini bekas budak yang telah dimerdekakan. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ada sebagian di antara ulama yang menyebutkan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan pertama-tama yang masuk Islam, ada sekitar 120-an orang. 120 orang termasuk di antaranya adalah al-asyr mubasysyirin bil jannah, yaitu 10 orang mendapatkan jaminan masuk surga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beliau bersabda, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh mengagumkan, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya semua baik. Perhatikan, semua baik, istilah baik ini adalah dalam pandangan syariah, dalam pandangan, dalam batasan-batasan ukuran syariah. Karena enggak semua hal yang disebut ataupun diberikan ataupun diklaim sebagai suatu hal yang baik itu langsung secara otomatis baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Karena ada sebagian di antara masyarakat yang lingkungannya sudah melenceng. Sehingga di saat ada sebagian di antara mereka mengatakan baik, tetapi ternyata bertentangan dengan suatu syariah, maka ini bukan suatu kebaikan. Suatu kebaikan dinilai sebagai suatu kebaikan di saat nanti di sana ada pahala yang akan dia dapatkan. Di saat di sana ada pelaksanaan suatu tuntutan ajaran agama Islam dilaksanakan. Baru itu kemudian dibilang sebagai suatu kebaikan. Sedangkan suatu klaim sepihak yang dilaksanakan ataupun dimiliki oleh sebagian di antara umat manusia yang dibilang baik tapi ternyata bertentangan dengan syariah, maka bukanlah suatu kebaikan namanya. Karena kenapa? Karena efek yang berada di belakangnya adalah suatu dosa yang telah dia laksanakan, sehingga bukan suatu kebaikan. Kita perhatikan di sini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya semua baik. Ini kalau semua baik berarti kita berusaha untuk melaksanakannya nanti, berusaha untuk mendapatkannya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali oleh orang mukmin, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia percaya tentang hari akhir. Kata beliau di sini, in asabathu sarra'u syakar. Kalau dia ataupun di saat dia mendapatkan suatu kesenangan, mendapatkan suatu kebahagiaan, kemudian dia bersyukur. Seorang mukmin di saat dia, kan umat manusia hanya dua keadaan, hanya dua keadaan. Kalau tidak dalam keadaan bahagia, ya pasti dia dalam keadaan mendapatkan suatu musibah. Sesuatu keadaan kita yang nampaknya kita ini dalam keadaan biasa tidak mendapatkan suatu nikmat, misalnya. Padahal hakikatnya kita terus mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kita merasa kita enggak ada nikmat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Kalau kita merenungkan, pasti kita sedang menikmati anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang suatu kenikmatan, suatu anugerah tidak kita sadari kecuali setelah anugerah kenikmatan tersebut telah hilang. Saat ditanya, antum saatnya mendapatkan suatu anugerah ataukah tidak? Kemudian dia mikir-mikir, nggak ada kenikmatan yang baru, ini nggak ada anugerah baru, nggak ada penghargaan, nggak ada yang lain-lain sebagainya. Dia merasa begitu. Padahal dia bisa hidup saat itu merupakan suatu anugerah dari Allah. Dia masih bisa melihat saat itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Dia masih menghirup oksigen adalah anugerah dari Allah SWT. Dia masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa bertemu dengan anak-anaknya, masih bisa bertemu dengan teman-temannya, masih bisa untuk ziarah ke orang tua, silaturahim ke orang tua, masih bisa makan, masih bisa minum, semua adalah anugerah dari Allah SWT. Dia merasa sepertinya nggak ada anugerah, nggak ada kenikmatan baru ini. Padahal semua yang dia miliki adalah merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tadi yang kita katakan bahwa kenikmatan dari Allah kadang-kadang tidak disadari oleh umat manusia kecuali di saat kenikmatan tersebut sirna ataupun sedikit berkurang. Sekedar berbagi pengalaman sekitar sepekan yang lalu atau mungkin 10 harian yang lalu. Saya tidur saat siang hari, tidur qailullah sebelum sholat asar. Tahu-tahu terbangun sebelum sholat asar karena merasa ada kelilip yang masuk ke mata. Karena aneh, tidur kemudian merasa ada kelilip masuk ke mata. Saya kucek-kucek nggak hilang-hilang juga. Berusaha untuk direndam nggak hilang-hilang juga. Kemudian saya melihat ke cermin. Ternyata mata saya ini di dalamnya ada semut yang menggigit. Karena dikucek-kucek, semutnya mati. Cuman masalahnya nggak mau lepas-lepas ini. Ditiup oleh keluarga, oleh istri, oleh anak, nggak mau lepas juga. Karena semut kalau sudah gigit ini, apalagi sudah mati ini, gigitnya masih nempel. Giginya masih nempel. Ini ganjel selama 2 hari. Tidak saya bawa ke dokter, nanti khawatir urusannya besar. Urusannya dikasih obat mata, tes mata, nggak mau lepas juga. Berusaha untuk dibeginikan, nggak mau juga, sampai merah, sampai iritasi. Selama 2 hari, hampir 2 hari. Alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa nggak dicoba dalam hati tes? Kenapa nggak dicoba digerojok di bawah keran? Keran saya buka, kemudian saya beginikan. Habis itu alhamdulillah lepas. Ya, lumayan kencang, jangan kencang banget, tapi lumayan kencang. Ini selama 2 hari merasa ganjelnya bukan main. 2 hari ada semut di sini. Terasa sakit, perih, berkendaraan, naik motor, naik mobil tidak nyaman sama sekali. Mau tidur sesuatu yang ganjel di sini. Kita merasakan bahwa suatu kenikmatan mata ini begitu mahalnya adalah di saat baru suatu yang kecil, yang simple, ganjel di mata. Ini yang jarang kita syukuri. Di saat antum saat ini masih bisa melihat dengan segar. Ini kacamata ini. Ini kalau anak ini sekedar bahas masalah tema masalah nikmat ini. Anak lihat begini, antum ini mukanya muka ngeblur nih. Anak nggak ngelihat kalau misalkan anak nggak pakai kacamata. Ada orang tersenyum depan anak nggak tahu nggak pakai kacamata, sehingga anak nggak bereaksi. Mungkin akan dikira sombong banget sih kita tersenyum, kita ngomong sesuatu bisik-bisik. Dari jauh nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan gerak antara muka sama antara mata sama bagian mulut. Ini nggak ada bedanya, semua hanya warna krem. Kalau ada memang warna ngeblur. Di saat menggunakan kacamata kelihatan. Cuma ini sudah sebelah kanan beberapa hari yang lalu, mungkin karena apa sehingga ada scratch-nya. Ini pun sudah menghalangi pandangan mata. Di saat antum dalam keadaan normal, sudah sepuh, tidak perlu kacamata, suatu kenikmatan yang amat besar. Tidak dalam keadaan belekan, tidak dalam keadaan mungkin penyakit mata, alhamdulillah. Tapi nikmat ini jarang kita syukuri. Kapan kita merasa bahwa nikmat ini ada? Di saat tadi itu kelilipan, ataupun di saat dalam keadaan mati lampu. Dalam keadaan gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita kelimpungan di saat pernah yang beberapa tahun yang lalu mati lampu secara bersamaan. Malam hari gelapnya bukan main, panasnya bukan main. Kita ada AC semacam ini, suatu kenikmatan. Nanti kapan kita merasa bahwa itu suatu kenikmatan? Saat AC-nya rusak. Seorang mukmin ini, dia di saat mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur. Sehingga sangat wajar kalau misalnya kenikmatan ini patut untuk kita syukuri. Minimal kita ucapkan bahwa segalanya yang kita miliki, fasilitas yang kita rasakan, kenikmatan yang kita miliki, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya, seharusnya kita perbanyak baca alhamdulillah.
Yang pembahasan hadis sebelumnya kan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tamla'u ma baina samawati wal ard, memenuhi ruang antara langit sama bumi pahalanya. Kenapa diberikan suatu pahala oleh Allah SWT? Karena pengakuan seorang hamba terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya Allah yang ngasih suatu pemberian kepada kita semuanya. Di saat seorang hamba mengakui segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah Allah memberikan suatu pahala untuk hamba tersebut. Sehingga kalau seorang hamba dia mendapatkan suatu kenikmatan, baik dia sadari ataukah tidak, patut untuk disyukuri. Walaupun toh kenikmatannya tidak langsung kelihatan secara nyata. Misalnya ada orang ngasih duit, bayar hutang misalnya, hutang yang sebelumnya tanpa ada suatu syarat, kasih hutang 2 juta, tahu-tahu kemudian dikembalikan 4 juta tanpa ada syarat di awal. Kita tolak, dia nggak mau karena merasa bahwa antum ngasih pemberian hutang di saat masa-masa yang lagi kritis, di saat dia nyari pinjaman ke semua orang nggak ada yang ngasih, dia sangat perlu suatu pinjaman, antum sendiri yang ngasih. Karena saking besarnya rasa terima kasih dia terhadap antum yang ngasih hutang, sehingga di saat dia dikembalikan 2 kali lipat. Antum tolak, dia nggak mau. Karena dia pengen infak, pengen berbuat suatu kebaikan, pengen memberikan suatu pembalasan melebihi kebaikan yang telah diberikan sebelumnya. Ini kan kenikmatan yang tahu-tahu jukruk langsung nih. Baik kenikmatan nampak ataupun nggak tampak, patut untuk kita syukuri. Dan dari sanalah nanti seorang mukmin, seorang muslim, dia mendapatkan suatu nilai kebaikan yang tadi kita sampaikan sebagai muqaddimah untuk hadis ini. Kebaikan adalah diukur dari syariah. Kebaikan dinilai sebagai suatu kebaikan di saat terakhirnya bernilai suatu pahala. Sesuatu tidak mungkin dibilang khair di saat ada nilai dosa di sana. Suatu dibilang sebagai suatu khair di saat ada janji pahala, ada suatu nilai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saat seorang hamba dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dia ini mendapatkan suatu honor dari atasannya, mendapatkan suatu kenaikan pangkat, kemudian dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Karena pada hakikatnya yang ngasih pangkat, yang ngasih jabatan, yang ngasih honor bukanlah atasan tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sangat patut saat seorang hamba dia mengikrarkan bahwa segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih kenikmatan, kemudian kita mengakui memang Allah yang ngasih kenikmatan. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathlul a'la. Sekedar perumpamaan. Kalau misalnya walil mathlul a'la ya. Jadi kalau kita buat perumpamaan suatu perumpamaan yang aslinya itu adalah tentang Allah, tapi kemudian kita membuat analogi ke seorang makhluk. Kita nggak menyamakan antara Allah dengan makhluknya naudzubillah. Cuma membuat suatu perumpamaan walillahil mathlul a'la. Biasanya para ulama di saat mereka membuat suatu perumpamaan semacam itu, mereka menyebutkan walillahil mathlul a'la, karena Allah adalah mathal ataupun suatu perumpamaan yang paling tinggi, yang enggak ada yang menyamainya dari segi kesempurnaan ataupun yang lain sebagainya. Sekedar contoh begini, misalnya antum ngasih sesuatu kepada orang lain, baik pemberian, baik hadiah, baik mungkin apa saja ataupun sedekah. Orang ini antum sudah tahu bahwa antum nggak ada kewajiban untuk ngasih sesuatu kepada si fulan. Tapi karena mungkin suatu pertimbangan sehingga antum ngasih hadiah, ngasih pemberian kepada si fulan ini. Si fulan ini dia nggak ngucapin apa-apa sedikit pun juga. Terima kasih juga enggak. Kadang-kadang diterima dengan tahu begini. Menerima sesuatu dengan ogah-ogahan, kelihatan respek pun tidak ada. Hati kita sebagai makhluk biasa, kok ini amat ya,
Walaupun toh kita ini kadang-kadang nggak berharap rasa terima kasih, nggak berharap apa. Tapi kadang-kadang sifat manusia itu masih ada. Ada orang yang ngasih sesuatu kepada kita, kemudian mengucapkan syukur alhamdulillah, syukuran jazakumullah khairan, itu enggak. Kadang-kadang orang ini kurang adab, kadang-kadang kurang adab. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala ngasih segala-galanya untuk kita. Kita punya keluarga, kita punya pemasukan walaupun toh kadang-kadang tidak mencukup ataupun belum mencukupi. Kita punya kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesehatan, kita punya yang lain-lain sebagainya. Ini jarang kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala, kenapa Dia ini memberikan suatu nilai pahala yang begitu besar di saat seorang hamba dia mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang memenuhi langit sama yang memenuhi timbangan amal. Kenapa hal begitu besar? Karena pengakuan seorang hamba kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang ngasih rezeki, karena Dia yang ngasih segala-galanya. Berarti di saat Allah ngasih pemberian yang begitu besarnya, pahala begitu besarnya kepada seorang hamba, berarti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinilai sebagai suatu ibadah. Dinilai sebagai suatu khair di sini. Kalau seorang hamba dia mengucap alhamdulillah, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngasih pahala besar kepada orang-orang ini. Sehingga para ulama yang berkecimpung mereka dalam dunia ataupun dalam pembahasan kitab-kitab yang menyangkut masalah ar-raqaiq, menyangkut masalah akhlak, menyangkut masalah adab, memasukkan syukur ini dalam kategori ibadah. Syukur dalam kategori ibadah karena jelas-jelas hadisnya di sini. Kalau seorang muslim itu mendapatkan suatu sarra, mendapatkan suatu kebahagiaan, syakar, dia bersyukur. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW di sini ini, orang tersebut fakana khairan lahu, maka kebaikan baginya. Kebaikan dinilai sebagai suatu kebaikan di saat di sana ada suatu nilai pahala. Berarti di sini kita bersyukur kepada Allah, berarti kita mendapat suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Begitupun sebaliknya, di saat dia mendapatkan suatu kesusahan, mendapatkan suatu bencana, kemudian dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Kenapa kok baik baginya? Karena orang yang sabar, kemarin kan kita bahas masalah sabar di saat membahas masalah muqaddimah, pembahasan masalah sabar. Kan kita bagi menjadi 3 ini. Ada sabar terhadap musibah, sabar terhadap perbuatan maksiat, sabar terhadap menjalankan suatu kenikmatan. Yang musibah ini adalah kesabaran di saat menghadapi ataupun menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bencana alam, ada mungkin uang hilang, ada mungkin kecelakaan. Di saat dia bisa bersabar, otomatis dia bisa menerima qada dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan di antara bentuk dari perwujud dan iman kita kepada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti masuk dalam ruang lingkup keimanan, sehingga dikatakan Nabi Muhammad di sini sebagai fakana khairan lahu. Sehingga maka itu juga baik baginya. Kenapa baik? Di saat dia mendapatkan suatu kebahagiaan, dia bersyukur, ada kebaikan, nilai pahala di sana. Di saat dia mendapat suatu bencana, kemudian dia bisa bersabar, ada pahala di sana. Sehingga seorang mukmin, baik dia dalam keadaan bahagia kemudian dia bersyukur, baik dia dalam keadaan kesulitan, kesempitan kemudian dia bisa bersabar, masing-masing keadaan seorang mukmin selalu dalam kondisi mendapatkan suatu kebaikan. Ini kan dibilang Nabi Muhammad SAW adalah illa lil mu'min. Apakah secara otomatis akan langsung dapatkan? Enggak. Tapi perlu action dari kita. Ini Nabi Muhammad kan ngasih petunjuk ini, ngasih petunjuk. Kita sudah punya petunjuknya.
Kita sudah punya tiketnya. Tiket berupa apa? Tiket berupa suatu keimanan dalam tanda kutip nih. Tiket ataupun syarat ataupun pondasi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun kebaikan di sini. Pondasi keimanan ini merupakan suatu syarat yang perlu untuk kita miliki pertama kali. Baru kemudian kita berusaha untuk mencapainya. Nabi Muhammad sudah ngasih petunjuk. Bagaimana caranya? Kita perlu bersabar di saat ada musibah. Jangan langsung marah, jangan langsung emosi, jangan langsung ngeluh. Kemudian kalau mendapat suatu kebahagiaan kita bersyukur. Baru kemudian nanti insya Allah setelah kita ada pondasi yang berupa keimanan, kemudian kita bisa berusaha untuk sabar atau bersyukur. Insya Allah dua kebaikan ini dimiliki oleh seorang mukmin. Dan ini nggak dimiliki oleh selain orang mukmin. Artinya kalau misalnya ada orang dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak muslim, kemudian dia bersyukur, kemudian dia ini bersabar di saat bencana, maka pahala ini nggak akan dia dapatkan. Karena syaratnya pondasi utama adalah keimanan. Karena di sini Muhammad beliau mengatakan illa li mu'min wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan hal tersebut tidak dimiliki seorang pun juga kecuali seorang mukmin. Sudah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua insyaallah. Nanti pertemuan berikutnya sudah Ramadan. Insyaallah semoga usia kita dijumpakan oleh Allah SWT dengan Ramadan, dan semoga kita bisa manfaatkan secara maksimal insyaallah untuk beribadah kepada Allah SWT lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya Rabbal alamin. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.